Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barokah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Kita yang masih hidup mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan. Al-Fatihatu ila man wa salafus soleh. Al-Fatihatu ila ma salaka nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأهوال مقتحم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ولن يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yura wajhi salah satu anfasin minan nas al-aqu liwalidayhi wa tariku sunnati wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu ma baina yadayhi kadzalik. Wallahu alam biswab. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah perkenankan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bersilaturahim, bertemu dengan saudara-saudara kita dapat melakukan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, Allah perkenankan pernah melakukan dosa
dosanya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbarengan, karena diiringi dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam itu doanya tertera di dalam Al-Qur'an. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah dolim, kami telah aniaya diri kami. Seandainya Engkau tidak ampunkan dosa kami, termasuk kami ini hamba-hamba yang rugi. Jadi seluruh manusia dari semenjak Nabi Adam sampai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad pada saat ini, mereka yang telah pulang ke rahmatullah itu berada di dalam alam kubur. Alam kubur itu macam-macam. Ada yang di tanah, ada yang di laut, ada yang di mana saja. Itu semuanya ruhnya kembali kepada Allah. Jasadnya itu tergantung orang itu di mana dimakamkan, tergantung di mana dia meninggal. Ya, karena manusia itu nanti di padang mahsyar akan ditiupkan ruhnya dari tulang rusuk yang ini loh. Ya, kalau tubuh manusia itu akan hancur, tapi yang namanya tulang belakang itu, tulang tulang ekor itu nggak bakal meninggal, karena nanti itu cikal bakal akan dibangkitkan manusia ketika ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita berdoa kepada Allah, orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, saudara kita yang telah pulang ke rahmatullah, dengan harapan yang kuat, dengan doa yang kuat, semoga kuburnya dijadikan taman daripada taman surga. Jangan sampai orang-orang tua kita, keluarga kita yang menunggu sampai datangnya hari kiamat dijadikan kuburnya taman daripada taman, yaitu lobang daripada lobang neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam itu umatnya nanti di padang mahsyar, dikumpulkannya manusia. Itu Nabiullah Adam, umatnya itu mencari kepada Nabiullah Adam, minta pertolongan kepada Nabiullah Adam. Apa kata Nabiullah Adam kepada umatnya? Wahai umatku, aku pada saat ini nggak bisa memberikan pertolongan kepadamu. Kenapa? Karena aku ini pernah melanggar perintah Allah, sehingga aku diturunkan dari surga. Nabiullah Adam itu bertobat, membaca doa Rabbana dzalamna anfusana itu selama 40 tahun. Bukan 40 hari, tapi 40 tahun. Nabiullah Adam ketika diturunkan dari surga, Nabiullah Adam ditaruh di kota India. Ibu Hawa ditaruh di Jeddah. Nah, mereka saling mencari. Pada saat itu nggak ada kehidupan. Manusia cuma dua. Ibu Hawa dan Nabiullah Adam. Ya. Nabi Adam itu namanya Abul Bashar, kakeknya manusia. Mereka itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di tempat orang yang sekarang melakukan wukuf, namanya padang Arafah. Nah, mereka itu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam dan Ibu Hawa, karena mereka waktu di surga itu melihat tulisan di ornamen surga itu tertulis, yaitu wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad itu diterima, wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kebenaran Nabi Muhammad, dengan haknya Nabi Muhammad, ampunkan dosa kami. Itu di ornamen surga ada kalimat itu. Maka ketika itu Nabiullah Adam dan Ibu Hawa bertobat, menghadap Nabiullah Nuh, minta bantuan kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pada saat itu mengatakan kepada manusia,
kepada umat Nabi Adam, wahai aku saja, aku nggak bisa tolong. Yang bernama siapa? Kan'an. Ya, Kan'an. Pada saat bahtera banjir itu, hujan berhari-hari, berminggu-minggu itu sampai air tinggi, si Kan'an itu disuruh naik kapalnya Nabiullah Nuh, itu nggak mau. Dia minta apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai Bapak, kalau begitu saya naik ke gunung aja yang bisa menyelamatkan saya dari bahtera banjir. Nggak nurut sama orang tua, nggak taat sama orang tua, disuruh taat sama Allah. Akhirnya nggak nurut, akhirnya anaknya sendiri yang Kan'an ditelan oleh banjir. Ya. Jadi umat manusia pada situ habis. Yang cikal bakalnya manusia yang ada tinggal siapa? Orang yang ikut di kapalnya Nabiullah Nuh yang ada pada saat itu. Nah, sampai sekarang tuh umat Nabi Muhammad siapapun itu dari umat yang beriman kepada Nabiullah Nuh. Nah, manusia minta pertolongan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa memberikan pertolongan. Disuruh datang lagi kepada siapa? Nabiullah Musa. Minta pertolongan kepada Nabiullah Musa. Kata Nabiullah Musa, wahai umatku, wahai hamba Allah, aku nggak bisa memberikan pertolongan kepadamu pada saat ini. Dulu waktu aku jadi nabi, aku nggak sabar. Aku ini nggak ulet berdakwah. Aku nggak bisa nahan marah. Pernah ada orang sampai aku pukul sampai mati oleh Nabi Musa. Maka pada saat itu aku bukan termasuk nabi yang sabar, malah aku termasuk nabi yang pemarah. Akhirnya kata Nabi Musa, wahai hamba Allah, silakan temui yang namanya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam minta pertolongan kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, berikan pertolongan kepada kami. Kami pada saat ini sangat membutuhkan pertolongan. Apa jawab Nabi Isa? Wahai hamba Allah, wahai manusia, aku ini nggak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Sedangkan aku saja oleh umatku, aku ini dijadikan anak Tuhan. Bagaimana aku bisa memberikan pertolongan kepada kalian? Lalu kepada siapa? Setelah kepada Nabi Musa, Nabi Adam nggak bisa memberikan pertolongan. Nabi Nuh nggak bisa memberikan pertolongan. Nabi Musa nggak bisa memberikan pertolongan. Nabi Isa tidak bisa memberikan pertolongan. Maka diperintahkan untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu nabi yang namanya pertama kali diciptakan oleh Allah dan wujud nabinya dilahirkan terakhir, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini, langit, matahari seluruhnya karena kemuliaan Nabi Muhammad. Ibu kalau nikah, bapak waktu nikah itu pasti ada kalimat nama Nabi Muhammad. Nabiullah Adam dulu waktu mau mendekatin Ibu Hawa di surga, itu mas kawinnya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 40 kali. Nah, ibu bapak, ketika kita dulu awal nikah itu, kita itu diperintahkan untuk baca syahadat. Di saat itu ada kalimat Allah, ada kalimat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa itu dua kalimat syahadat tauhid dan syahadat Rasul, nggak mungkin akad nikah kita sah. Jadi harus ada syahadat. Nah, pada saat itu jadi seluruh manusia mencari pertolongan, yang bisa memberikan pertolongan hanya Nabi akhir zaman, penutup Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama pertolongannya yang diberikan kepada seluruh manusia
namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma artinya syafaat yang besar, syafaat yang agung. Nah, kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, nggak pernah lihat wajah Nabi, tapi kita beriman. Dari mana Nabi kenal kita? Yaitu aqrabu ilaina bis sholati. Orang yang paling dekat denganku, orang yang banyak baca sholawat. Nah, kita ini termasuk bagian umat Nabi yang sangat beruntung. Nabi mengenal kita kayak itu dengan apa? Dengan taat sama Allah dan memperbanyak baca sholawat. Ya, seperti itu. Jadi kita akan mendapat syafaat Nabi. Nabi kenal kita nanti di padang mahsyar apabila kita senantiasa memperbanyak baca sholawat. Kemarin beberapa minggu yang lalu telah saya sampaikan, kita disunahkan itu sehari paling sedikit baca sholawat berapa? 100 kali. 30 Allah kasih kemudahan hajat dunia kita, 70 itu nanti akan diberikan itu keutamaannya di hari kiamat nanti. Kalau kita sehari minimal baca sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat paling pendek, namanya sholawat Jibril. Karena sholawat itu pernah diajarkan kepada Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Maka sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, para sahabat Nabi itu termasuk bagian orang yang beruntung karena mereka melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, mendapat pendidikan dari Nabi. Dia orang beruntung, namanya tuba. Tapi kalau kita nggak pernah melihat Nabi, nggak berjumpa dengan Nabi, tapi kita beriman, melaksanakan sunnahnya, kata Nabi, summa tuba liman lam ro'ani summa amanabi. Sungguh beruntung orang yang tidak berjumpa kepadaku. Sungguh beruntung orang yang nggak berjumpa denganku, tapi dia beriman kepadaku. Nah, dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mendapat syafaatul uzma ini ada 3 disampaikan di dalam kitab ini, kitab Tanqihul Qaul. Mudah-mudahan kita nggak termasuk bagian daripada itu. Ya, kita udah sholat, sudah baca Al-Quran, sudah baca sholawat. Mudah-mudahan kita nggak termasuk bagian ini. Kalau kita sholat kita bagus, baca Al-Quran kita bagus, tapi kita melakukan 3 ini, maka amaliyah kita sia-sia. Nggak ada nilainya di hadapan Allah. Semuanya akan bernilai 0, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu orang yang di padang mahsyar nanti dari umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan syafaatul uzma oleh Nabi, yang mudah-mudahan kita tidak ada di dalamnya. Yang pertama, akul walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Jadi orang tua itu sangat penting. Ya, karena segala apapun yang kita miliki itu karena kebaikan orang tua kita, karena doa orang tua kita, karena jerih payah orang tua kita. Jadi apa yang kita miliki pada saat ini, kemudahan yang kita miliki itu bukan semata-mata karena usaha kita, tapi semata-mata karena doa orang tua kita. Ada orang menurut pandangan kita pendidikannya rendah, orangnya nggak pinter, kok rezekinya cakep sih, rezekinya mantep. Itu doanya kakeknya, itu doa neneknya, doa ayahnya dulu. Yang pada saat itu ketika dia berdoa kepada Allah, doa itu nggak langsung diberikan ke dia, tapi kemudahan itu diberikan kepada keturunannya. Jadi kita berpikir segala sesuatu yang Allah berikan kemudahan karena jasa baik orang-orang tua kita dahulu, ya, karena jasa baik orang-orang tua kita dahulu, ya. Jadi doa orang tua kita itu di dunia
yang mereka panjatkan kepada Allah untuk anaknya itu akan dikabul oleh Allah. Cuma ada yang langsung, ada yang nggak langsung, tapi akan dikabulkan di dunia. Ya, cuma apakah itu ke anaknya, apakah itu ke cucunya, pasti akan dikabulkan doa orang-orang tua kita untuk anak-anaknya. Orang yang hidup di dunia itu kalau durhaka sama orang tua, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita hidup itu durhaka sama orang tua kita. Kalau orang tua hidup itu sudah durhaka di dunia itu, seapapun kita punya harta itu nggak ada harganya, nggak ada ketenangan jiwa, anak nggak soleh dan solihah, rumah tangga nggak rukun. Itu ciri daripada anak yang nggak termasuk anak yang durhaka. Ya, jangan sampai kita ini termasuk bagian daripada anak yang durhaka. Selagi orang tua kita masih ada pada saat ini, barangkali masih ada yang utuh, masih ada yang tinggal sebelah orang tuanya, bahkan sudah nggak ada, sudah ada yang meninggal dunia dua-duanya, maka tetap kita berkewajiban untuk berbakti, untuk berkewajiban memuliakan orang tua kita, walaupun mereka itu sudah nggak ada di dunia, sudah berada di dalam kubur. Bagaimana caranya kalau orang tua kita sudah nggak ada di dunia, agar kita dijadikan sebagai anak yang bukan bagian anak yang durhaka? Yang pertama, yaitu jangan pernah lupa kalau habis sholat itu, Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamna warhamhuma kama rabbayana shogiro. Kalau kita jadi imam. Tapi ketika kita sendiri, jangan pernah lupa di awal doa kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Jadi kita itu doa pertama memuji Allah, yang kedua berselawat, yang ketiga jangan pernah tinggalkan mendoakan orang tua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu pakai bahasa Arab. Nah, kalau setelah itu mau doa bahasa kita, silakan. Ya Allah, mudahkan urusan dunia saya, jadikan anak saya anak yang soleh dan solihah, mudahkan urusan suami saya, cerdaskan anak cucu saya, limpahkan rezeki buat anak-anak saya, limpahkan rezeki buat anak cucu saya. Boleh mereka bahasa Indonesia, tapi di awalnya jangan pernah lupa, yaitu mendoakan orang tua. Karena konsep doa itu akan diterima oleh Allah, didengar oleh Allah apabila seseorang itu pertama dia memuji Allah, yang kedua berselawat kepada Nabi, yang ketiga mendoakan orang tuanya. Jadi doa orang tua itu pembuka dari segala doa. Jadi kalau kita mau minta kepada Allah, minta apapun yang baik-baik, jangan pernah lupa mendoakan kedua orang tua kita. Orang tua kita itu siapa? Yaitu orang tua kita, kakek nenek kita, terus ke atas. Itu bagian daripada orang tua kita. Ke atas itu namanya orang tua kita. Maka jangan pernah lupa ketika kita berdoa kepada Allah, nama mereka kita sebut, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro, kalau itu untuk sendiri. Tapi kalau kita jadi imam, ketika kita ngimami, jangan Rabbighfirli, tapi Rabbana firlana wali walidaina warhamna warhamhuma kama rabbayana shogiro. Itu kalau pakai na diganti, ya kami. Kalau ni artinya saya. Nah itu Rabbana firlana pakai na. Jadi itu yang pertama. Jangan pernah lupa setiap waktu kita sholat, ketika kita berdoa kepada Allah, selalu iringi doa kita dengan memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita.
Yang kedua yaitu agar kita termasuk bagian anak yang berbakti, tidak termasuk anak yang durhaka. Yang kedua yaitu ketika melakukan kebaikan apapun, niatkan kebaikan itu pahalanya untuk orang tua kita. Contoh, di hari Jumat kita beramal. Kita mengimpakkan sebagian rezeki kita. Ibu ngasih sedekah Jumat, ibu-ibu. Niatkan ketika ngasih sedekah Jumat, ya Allah, mudah-mudahan ini amal saya dan amal soleh dan amal kebaikan untuk orang tua saya. Ketika ibu sebut, ibu dapat pahala, orang tua ibu yang sudah tiada juga dapat pahala. Itu caranya. Jadi ketika kita menyebut kebaikan, melakukan kebaikan, selalu iringi kebaikan itu, niatkan untuk orang tua kita. Yang ketiga, wa ikramu sodikihima. Kalau orang tua kita sudah nggak ada, pulang ke rahmatullah. Yang ketiga, orang tua kita punya teman, punya sahabat. Kita hormati dia, kita muliakan dia, sama dengan kita memuliakan orang tua kita. Jadi orang yang sebaya sama orang tua kita, yang dulu waktu orang tua kita hidup, dia berteman, dia bersahabat dengan orang tua itu, maka kita sebagai anaknya jaga hubungan baik sama orang tua itu. Kalau orang tua itu merasa senang dengan kita, merasa bahagia dengan sikap kita, maka sama dengan kita memuliakan orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Ibu, bapak sekalian yang saya muliakan, orang tua kita itu meninggal dunia, berpisah dengan kita, dengan anaknya. Yang pisah cuman jasadnya, yang pisah cuman jasadnya, tapi ruhnya itu nyambung sama kita, ruhnya nyambung. Ya, kalau kita rajin membaca Al-Fatihah, kita rajin baca doa Rabbighfir li wali walidayya, ketika kita melupakan itu, lupa berdoa, lupa ziarah, orang tua kita negur dalam tidur kita. Melalui mimpi diberikan oleh Allah, dikasih kesempatan itu orang tua kita untuk negur anaknya. Kalau kita melakukan kebaikan, kita rajin berdoa, kita ibadah kepada Allah, orang tua kita dalam kubur itu doain kita. Apa doanya? Yaitu waghfir lahum wastur uyubahum waqdi hawaijahum. Ya Allah, anak saya, cucu saya, tiap hari doakan saya, tiap waktu ketika dia melakukan amal soleh selalu diniatkan untuk saya. Ya Allah, ampunkan dosanya, tutup aib-aibnya, mudahkan urusan dunianya. Itu doa orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Kalau kita maksiat, kita melakukan dosa, orang tua kita sudah nggak ada dalam kubur, nangis mereka nangis. Apa doanya orang tua kita yang sudah nggak ada, yang dalam kubur itu? Berdoa kepada Allah, wala tumithum illa hadainahum. Ya Allah, jangan kau wafatkan, jangan kau matikan anak kami yang tidak taat kepadamu ya Allah, sebelum mereka kembali kepada jalanmu, sebelum mereka diberikan hidayah olehmu. Itu orang tua kita dalam kubur, nangis dia sambil berdoa kepada Allah, doakan anaknya, doakan cucunya, supaya mereka itu kembali taat sama Allah. Kalau orang tua kita sudah nggak ada, jangan sekali-kali sakiti orang tua kita dengan perbuatan buruk kita. Jangan sampai. Karena kalau mereka sakit dengan perbuatan buruk kita, jangan harap dunia ini ada kemudahan. Ya, orang yang nggak pernah berbakti, orang yang nyakiti orang tua itu hidup di dunia aja sudah susah, sudah sulit, nggak ada kemudahan. Kenapa? Karena dia selama hidup di dunia itu nggak berbakti, nggak berbuat baik. Jadi Nabi itu yang pertama nggak memberikan syafaat ujma kepada umatnya apabila umatnya itu durhaka sama orang tua. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita tentunya kangen sama orang tua. Kalau orang tua kita sudah pulang ke rahmatullah, kita kangen. Pengen tahu bagaimana orang tua kita berada di alam kubur. Kita pengen tahu bagaimana orang tua kita berada
dalam penantian, ya, di dalam kuburnya, ini ada sholawat. Jadi pertama, kita kan kalau mau tidur itu disunahkan berudu. Nah, selesai kita berudu, kita itu disunahkan membaca Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq satu kali, An-Nas satu kali, ayat kursi satu kali. Nah, terakhir setelah membaca ayat kursi, kita baca sholawat. Sholawat ini dengan wasilah Nabi Muhammad supaya kita dipertemukan sama orang tua kita melalui tidur kita, melalui mimpi kita, bagaimana keadaan orang tua kita. Ini sering saya baca. Yang terpenting adalah istiqomah. Kalau belum pernah berjumpa dengan orang tua yang telah meninggal dunia, baca terus ini sholawat. Insya Allah kapan-kapan satu saat Allah akan perkenankan kita bisa berjumpa dengan orang tua kita melalui mimpi. Ya, melalui mimpi. Sholawatnya pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridoan walihakkika adaan. Berapa kali bacanya sampai kita tidur. Jadi nggak berbilang mau 3, mau 5, mau 7, yang penting sampai kita tidur. Jadi pertama tidurnya dalam keadaan punya wudu, yang kedua baca Al-Ikhlas 3 kali. Pertama syaratnya pertama kita dalam keadaan punya wudu, pertama kita Al-Fatihah kepada Nabi. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Yang kedua Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sudah tiada, baik itu bapak, baik itu ibu. Nah, selesai Al-Fatihah untuk orang tua kita, lalu baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 1 kali, baca An-Nas 1 kali, baca ayat kursi, ditambah sholawat sampai kita pulas. Sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridoan walihakkika adaan. Kita baca sama-sama biar kita hafal. Ya, ini mungkin udah pernah saya sampaikan, cuman barangkali kita lupa bacanya, jadi lupa lagi. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridoan walihakkika adaan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridoan walihakkika adaan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridoan walihakkika adaan. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridoan walihakkika adaan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridoan walihakkika adaan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridoan walihakkika adaan. Coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah apal ya? Belum. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridoan walihakkika adaan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ridoan walihakkika adaan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqika adaan. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqika adaan. Saya diam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqika adaan. Ini sholawat kalau kita mau tidur, kita ingin berjumpa, bertemu dengan keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah. Siapa saja, apakah itu adik, apakah itu kakak atau sahabat. Yang terpenting di awal Al-Fatihah dulu ke Nabi. Yang kedua Al-Fatihah kepada orang yang kita tuju, si almarhum atau almarhumah. Baru baca Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Ayat Kursi 1 kali, disambung sholawat tersebut. Berapa jumlahnya sampai kita tidur, sampai kita pules. Insya Allah nanti Allah perkenankan kita bisa bertemu dalam mimpi dengan orang-orang yang kita cintai. Apakah itu guru, apakah itu saudara, apakah itu sahabat. Yang terpenting adalah di awalnya Fatihah ke Nabi dulu, Al-Fatihah kepada yang kita tuju. Setelah itu baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 1 kali, baca An-Nas 1 kali, ditambah ayat kursi dan disambung dengan sholawat. Ini saya berkali-kali membaca ini, alhamdulillah sering berjumpa dalam mimpi itu kepada guru, kepada orang tua. Biasanya kalau kita berjumpa dengan orang tua, kalau kita sering ber-Al-Fatihah, mengirimkan doa, itu orang tua kita nggak ngomong, dia senyum. Dia senyum. Ada kalanya di taman atau di mana gitu, atau di kursi yang tempat-tempatnya itu bagus. Dia melihat kita, dia tersenyum, nggak ngomong. Nggak ngomong orang tua kita. Atau guru kita nggak ngomong, diem tapi tersenyum. Itu Allah perkenankan kita bisa melihat bagaimana kondisi orang tua kita berada di alam kuburnya. Dengan apa? Dengan keberkahan sholawat. Jadi yang pertama, orang yang tidak mendapat syafaat ujma di padang mahsyar nanti, yang pertama anak yang durhaka sama orang tua. Jadi yang pertama tadi, supaya kita nggak durhaka, pertama kita kalau habis sholat itu mendoakan orang tua. Yang kedua, ketika kita melakukan kebaikan, niatkan kebaikan itu buat orang tua kita dan juga buat kita. Yang ketiga, yaitu memuliakan teman-teman orang tua kita. Yang keempat, jangan manggil orang yang sebaya dengan orang tua kita dengan panggilannya. Panggilan namanya. Umpama orang tua kita 70 tahun, ada orang usianya 70 tahun, umpama namanya Yanto, kita panggil Yanto, nggak boleh. Panggillah seperti kita manggil orang tua kita. Kalau kita manggil orang tua kita Bapak, ya panggil Bapak. Kalau orang tua kita biasa panggil dengan Ayah, ya panggil dengan panggilan itu. Sama dengan kita memanggil orang tua kita. Atau orang itu yang urutannya sama kita, cocoknya kita panggil paman. Pak Le, ya panggil Pak Le. Sebagaimana kita memuliakan orang tua kita, sebagaimana kita memuliakan keluarga kita. Dengan kita menghormati mereka, memuliakan mereka, sama dengan kita menghormati keluarga kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Sama dengan kita memuliakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi di dunia saja sudah kelihatan orang yang durhaka, orang yang tidak durhaka sama orang tua, di dunianya saja sudah kelihatan. Ya, kalau manusia nggak sholat, umat Nabi Muhammad nggak sholat, itu dosanya ditunda oleh Allah, dikasih nanti di hari kiamat.
di padang mahsyar nanti. Tapi kalau dia durhaka sama orang tua, di dunia saja sudah ditunjukkan sama Allah. Saking mulianya orang tua kita, saking pentingnya menghormati dan memuliakan orang tua kita. Kalau kita nggak puasa di dunia nggak dibalas. Kalau kita nggak zakat ditunda dosanya. Tapi kalau kita melakukan zakat, kita melakukan sedekah, itu kemudahannya di dunia ditunjukkan sama Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan itu ditunda. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua, di dunia saja sudah dibalas. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jangan sampai jadi anak yang durhaka. Karena syarat orang itu bisa memperoleh syafaat Nabi yang besar di padang mahsyar nanti, kalau kita itu nggak durhaka kepada kedua orang tua kita. Demikian yang dapat kita kaji pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Yang kedua nanti orang yang tidak dapat syafaat Nabi, siapa itu yang kedua? Yaitu waqati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahim. Kepada siapa kita bersilaturahim? Nanti insya Allah kita akan kaji berikutnya, kita akan sambung pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu ya karim, wa'fu ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma barik lana fi auladina wa fi auladana wa la tadarrahum warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Maafin atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.